Dalam dunia bisnis, keputusan besar sering datang dengan pilihan sulit. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas laba perusahaan, ia juga bertanggung jawab atas dampak dari setiap keputusan bagi karyawan, masyarakat, bahkan generasi mendatang. Maka, pertanyaannya bukan hanya berapa besar keuntungan yang didapat, tetapi dengan cara apa keuntungan itu diraih. Disinilah peran seorang CEO Brajika menjadi kunci, mengarahkan perusahaan tidak hanya untuk meraih laba, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Apakah seorang CEO akan memilih jalur yang beretika, yang mengedepankan transparansi, integritas, dan berkelanjutan? Ataukah memilih jalan pintas yang menjanjikan keuntungan cepat namun penuh resiko? Pilihan itu tidak selalu hitam dan putih. Terkadang tekanan dari pasar, investor, bahkan kondisi internal membuat batas antara benar dan salah menjadi kabur. Namun, di titik inilah karakter seorang CEO diuji. Karena sesungguhnya, keputusan hari ini akan menentukan keberlangsungan bisnis esok hari. Dalam dunia yang semakin transparan dan terkoneksi, reputasi adalah aset yang tak ternilai. CEO Brajika paham bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibeli, melainkan dibangun hari demi hari dengan keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ada 5 prinsip utama good corporate governance yang wajib dipegang teguh: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. CEO Brajika adalah pemimpin yang menjadikan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai dasar dalam setiap keputusannya. Prinsip-prinsip ini bukan sekedar teori, mereka adalah kompas moral dan strategis dalam menghadapi tekanan bisnis. Transparansi mencegah spekulasi dan menciptakan rasa aman. Saat pemegang saham tahu apa yang terjadi, maka kepercayaan itu akan tumbuh. Dalam dunia bisnis yang modern, keterbukaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan. CEO membuka informasi penting secara jujur dan mudah diakses, baik kepada karyawan, investor, maupun publik. Karena hanya dengan informasi yang terbuka, setiap pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Tanpa akuntabilitas tidak ada arah. CEO etis memastikan bahwa setiap lini dalam organisasi tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Kesalahan tidak ditutupi, melainkan diperbaiki. Setiap keputusan CEO dapat dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi jelas dan sistem pengawasan berjalan dengan baik. Karena dalam organisasi yang akuntabel, kepercayaan internal tumbuh dan kinerja kolektif menjadi lebih efektif. Perusahaan bukanlah entitas yang hidup di ruang hampa. Ia berdampak pada komunitas, lingkungan, dan masa depan. CEO yang bertanggung jawab berpikir jangka panjang, bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang juga membawa kebaikan. Ia mematuhi hukum dan regulasi, serta menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena keberlanjutan bisnis sejati hanya bisa tercapai bila kepentingan ekonomi berjalan seiring dengan kepedulian sosial dan lingkungan. Tekanan bisa datang dari mana saja, pemegang saham, politik, bahkan keluarga. Tapi CEO yang Brajika tetap berdiri teguh, mengambil keputusan berdasarkan prinsip bukan tekanan. Keputusan strategis yang bebas dari intervensi adalah syarat penting bagi tata kelola yang sehat. CEO bebas dari tekanan pihak luar dan tidak ada konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang independen adalah cerminan dari keberanian moral dan komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Karyawan yang diperlakukan adil akan bekerja dengan sepenuh hati, dan konsumen yang merasa dihargai akan loyal. CEO yang adil menciptakan budaya saling percaya, budaya di mana setiap suara dihargai dan setiap hak dijunjung tinggi.
Fairness bukan berarti semua mendapat hal yang sama, tetapi semua diberlakukan sesuai hak dan kontribusinya. Dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan proporsional, CEO membangun harmoni yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Mari kita lihat perbandingan ini. CEO yang menjunjung etika menciptakan organisasi yang sehat, stabil, dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Etika menumbuhkan kepercayaan, membangun loyalitas, dan menciptakan budaya kerja yang produktif. Sebaliknya, CEO yang mengabaikan etika memicu kerugian besar, baik finansial maupun reputasi. Keputusan tidak etis mungkin membawa hasil jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, kepercayaan yang hilang sulit dikembalikan. Sementara CEO etis mungkin bergerak lebih lambat, tapi mereka membangun perusahaan yang tahan uji waktu dan krisis. Perbandingan ini menunjukkan betapa besar dampak dari kepemimpinan yang berlandaskan etika. Sebagai contohnya, di Microsoft, Satya Nadella memimpin dengan empati, inklusivitas, dan integritas. Hasilnya, inovasi berkelanjutan, pertumbuhan stabil, dan kepercayaan yang semakin kuat dari semua pemangku kepentingan. Sebaliknya, Theranos dipimpin oleh janji kosong dan kebohongan sistematis. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, perusahaan itu akan tumbang, meninggalkan jejak kerugian besar bagi investor, karyawan, dan publik. Kisah Microsoft dan Theranos ini adalah dua kutub yang berlawanan. Satu tumbuh karena etika, yang lain runtuh karena mengabaikannya. Kebohongan, meski dibungkus teknologi, tetaplah menjadi kebohongan. Etika bukan sekedar nilai tambah, tetapi dasar dari keberhasilan jangka panjang dan berkelanjutan. Mari kita bangun tata kelola perusahaan yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab. Karena ketika etika itu dijunjung tinggi, maka kepercayaan akan datang dan bisnis akan bertahan.